Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar? Wah, lupa nih. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome kids. Nah, sekali lagi. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome kids. Nah, puji Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit, berdiri. Haleluya, semuanya berdiri. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, untuk mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, saat ini, di minggu yang diberkati ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa di surga, kami mohon biarlah Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah masuk ke sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami per hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, karena kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Semuanya tepuk tangan ya. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay! Haleluya! Haleluya! Adik-adik, boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak kita, mari kita mengangkat sebuah pujian terlebih dahulu, menyembah Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Tutup matamu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi lagi lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, princess and princess. How are you today? Aduh, putri-putri yang cantik-cantik, pangeran yang ganteng-ganteng, apa kabarnya nih hari ini ya?
dahsyat dan luar biasa ya. Ketemu lagi dengan Kak Ebi di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan beribadah dalam ibadah Awesome Kids, baik secara online maupun onsite. Tuhan yang memberkati firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Dan Tuhan yang menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita ambil Alkitabnya. Kita buka firman Tuhannya di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini seistrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, coba kakak mau ingat-ingat lagi nih, ingatin adik-adik. Minggu pertama di bulan Agustus, temanya judulnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pada minggu pertama itu judul temanya adalah apa? Ya, Tuhan yang memilih dan yang mengutus. Yang minggu kedua adik-adik, apa judulnya? Ya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya. Nah, di minggu ini adik-adik, temanya tentang apa? The 10 Commandments, adik-adik ya, 10 perintah Allah. Jadi bulan ini kita membahas tentang Musa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan juga yang membawa bangsa Israel memelihara kehidupan bangsa Israel
selama dalam perjalanan di tengah padang gurun ya. Tuhan yang memberikan makanan, Tuhan yang memberikan minuman ya. Sampai akhirnya adik-adik, bangsa Israel itu tiba di depan Gunung Sinai ya. Mereka berkemah di situ ya. Lalu Musa naik ke atas Gunung Sinai. Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan 2 loh hukum Allah, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Coba adik-adik kita sebutkan satu persatu ya, 10 perintah Allah itu ya. Yang pertama apa adik-adik? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi 10 perintah Allah inilah yang harus ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel. Karena 10 perintah Allah ini tertulis di mana? Di kedua loh batu yang Tuhan berikan kepadamu Musa ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan tadi 10 perintah Allah ini dari ayat yang 1 dari nomor 1 sampai 4 itu tentang Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketaatan kita kepada Allah ya. Ya kan? Nah, kalau yang dari nomor 5 sampai 10 tadi tentang ke sesama kita. Ya kan? Kalau ketaatan kita kepada Allah, kan tadi dibilang jangan ada pada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, yang 5 sampai nomor 5 sampai 10 itu tentang kehubungan ke sesama ya. Kalau yang tadi tentang hubungan ke Allah, kalau yang keempat sampai nomor 5 sampai 10 tentang kehubungan sesama. Apa? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, 10 perintah Allah ini juga berlaku sampai hari ini ya. Jadi 10 perintah Allah ini pun sebagai anak-anak Tuhan kita harus taat. Kita harus melakukan perintah Tuhan ya. Kita harus menjauhi apa yang Tuhan larang. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan. Kan di sini dibilang jangan bersaksi dusta. Nah, adik-adik, contohnya ya adik-adik ya. Jangan suka berbohong, ya kan? Kak, kalau berbohong untuk kebaikan bagaimana, Kak? Tidak ada itu berbohong untuk kebaikan. Kalau bohong tetap bohong. Kalau bohong adalah dosa, berarti tetap dosa. Firman Tuhan bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu datangnya dari mana? Si jahat, ya. Katakan kebenaran itu walaupun menyakitkan. Katakan kebenaran itu walaupun engkau mungkin tidak disukai. Ya,
Mana lebih pilih disukai sama manusia apa disukai sama Tuhan? Ayo ya. Kalau kakak lebih baik disukai sama Tuhan ya. Kalau disukai Tuhan, pasti kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya disukai manusia tapi kita melakukan apa yang dilarang Tuhan, kan berarti nanti kita ujung-ujungnya nggak bersama dengan Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik, seperti itu contohnya ya. Jadi adik-adik, walaupun kita hidup di zaman yang serba modern saat ini, kita tetap harus taat kepada 10 perintah Allah ini. Amin. Oke, coba adik-adik taruh tangan di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti doa kakak ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya siap melakukan perintah Tuhan. Amin. Oke. Nah, sebelum kita berdoa adik-adik, yuk kita baca ayat hafalannya di Keluaran 20 ayat 12 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Nah, adik-adik ya, demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh tertanam di dalam hati adik-adik, dan adik-adik boleh dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yuk kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami tentang 10 perintah Allah yang kami boleh jalani Tuhan sampai saat ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Awesome Kids dimanapun berada. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan sertai, dan setiap orang tua juga Tuhan berkati dalam seluruh usaha, pekerjaan, bisnis, dan para kakak-kakak trainer. Tuhan juga memberkati dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Kau juga memberkati gereja kami, GBI Global Fellowship Center. Kau juga berkati Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Tuhan bersama keluarga, terus Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa untuk melayani jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati, dan bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati para pemimpin kami, berkati tanah-tanah dimanapun Tuhan yang Kau berikan bagi bangsa kami Indonesia, kekayaan alamnya, hasil buminya, Tuhan memberkati. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menyelamatkan bangsa kami Indonesia, bangsa Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu bulan depan ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.